malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ratusan pilkada digelar serentak hari ini, ajang 5 tahunan di alam demokrasi. Tim sukses sudah gigih bertarung di darat dan udara, bergelir ya, dari desa-desa hingga ke kota-kota. Menawarkan visi misi dan beragam janji hingga menyebarkan hoaks dan fitnah keji. Hari penentuan telah tiba, nasib kandidat dipertaruhkan di bilik suara. Sudahkah Anda memilih dengan rasional? Ataukah pilkada dianggap semata undian banal? Inilah Mata Najwa, juara pilkada. Darat, laut, udara, milik siapa? Hajat hidup dan harkatnya untuk siapa? Mengais tanah, membentur langit, kami bertanya. Mengering darah, memutus cinta banyak saudara. Kami bertanya, di manakah tanah serta mata airnya? Di manakah rumah serta bahagianya? Miskin, takut dan terjajah karena penjara. Makmur, aman dan sentosa karena negara. Berpeluh jagung, mengeluh kesah, kami berharap. Beribu tahun, beranak pinak tanpa terlelah. Kami bertanya, di manakah tanah serta mata airnya? Mendambakan rumah, hati lega rasanya. Efek Rumah Kaca, band idola. Sekali lagi dong buat ERK. Kak Holil, kakak-kakak apa kabar? Baik. Ada yang ikut milih nggak hari ini? Ada. Siapa? Ya, di Bogor. Oh, ikut milih di Bogor. Wah, ada tinta ungunya sebagai tanda. Teman-teman yang hadir di studio Mata Najwa juga tampaknya beberapa ada yang pemilih Jawa Barat. Boleh angkat tangan dong yang pemilih Jawa Barat? Nah, itu dia. Semuanya bangga bisa memilih, satu suara sangat berharga. Terima kasih ERK, nanti kita akan nyanyi-nyanyi lagi. ERK. Yang jelas teman-teman, memang hari ini menarik. Ini adalah pilkada serentak putaran ketiga. Sebelumnya kita sudah pilkada serentak di tahun 2015 dan tahun lalu tahun 2017. Cuma yang menarik tahun ini jumlah pemilihnya terbanyak di antara dua pilkada sebelumnya. 152 juta pemilih atau setara dengan kurang lebih 70% suara pemilih nasional. Angka-angkanya kalau disebutkan agak menarik, seperti misalnya
Di 171 daerah ada 567 pasangan calon atau total calon ada 1.140. Yang juga menarik ada 16 pasang yang melawan kotak kosong dan ada beberapa daerah yang menang justru kotak kosong ya. Ya, apa itu pertandanya nanti kita bisa bahas. Yang juga menarik adalah TPS-nya 387.000. Anggaran KPU-nya untuk penyelenggaraan pilkada 11,9 triliun. Dan ada beberapa kejutan juga yang mungkin bisa menarik kita bahas hari ini. Dan juga nanti kita lihat adakah relevansinya apa yang terjadi hari ini dengan apa yang kira-kira akan terjadi pada 2019 nanti. Untuk sementara tapi saya ingin kita bergabung ke beberapa teman yang ada di sejumlah daerah. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Saya ingin ke Jawa Barat dulu. Ya, di Jawa Barat kita lihat ada Reza. Reza? Ya, Najwa. Ya, apa yang menarik hari ini di Jawa Barat dari pemantauan Anda? Iya, selama sore Najwa ini memang jika dilihat tadi Ridwan Kamil juga sempat mengucapkan dan juga memberikan pidato kemenangan terhadap hasil hitung cepat sementaranya. Tadi juga pada pidato kemenangan Ridwan Kamil dia terlihat sendiri begitu, belum didampingi oleh Kang UU yang sedang dalam perjalanan yang akan juga segera bergabung begitu secepatnya. Dan juga tadi pada pidato Ridwan Kamil sempat menyebutkan bahwa memang tidak menginginkan adanya selebrasi yang berlebihan, mengingat ini baru hanya hitung cepat saja dari berbagai lembaga survei, belum hasil resmi dari KPU. Najwa. Ya, tadi juga saya sempat memantau pasangan atau bukan pasangan, TB Hasanuddin akan sempat datang ke markas pemenangan RK dan mengucapkan selamat langsung ke Ridwan Kamil. Iya betul sekali Najwa, tadi memang sempat terjadi pertemuan yang sedikit mengejutkan berbagai pihak begitu. Kita juga sedikit tidak menduga adanya pertemuan ini dan ternyata memang bisa dibilang pilkada di Jawa Barat ini berlangsung lancar, terbukti bahwa memang ada salah satu pasangan calon yang mengucapkan kepada pasangan calon lainnya. Najwa. Apakah satu-satunya hanya TB Hasanuddin yang sudah mengucapkan selamat, pasangan yang lain bagaimana? Pasangan dua Dedi apakah sudah ada komentar? Iya, untuk pasangan dari Deddy Mizwar tadi juga sempat memberikan keterangan terhadap media sekaligus memberikan ucapan selamat kepada pasangan nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil yang menang dalam hasil hitung cepat sementara. Tadi juga dari tim internal dari Deddy Mizwar masih terus melakukan penghitungan secara manual. Sejauh ini suaranya sudah mencapai 30% dan diharapkan hasil real count ini akan selesai pada malam hari ini sebelum dini hari dan juga ini tadi selain itu juga masih harus dalam perhitungan secepatnya begitu. Najwa. Oke, Reza Helmi dari Jawa Barat. Kita ke Jawa Timur, ada Bram Herlambang di Jawa Timur. Hasil quick count menunjukkan Hovifah Indar Parawansa yang unggul di Jawa Timur. Apa saja perkembangan sejak hasil quick count sampai sekarang, Bram? Ya, Najwa, jika kita bicara soal perkembangan, maka memang hasil quick count ini sangat cukup terlihat dampaknya dari adanya terkait pendukung-pendukung dua paslon ini. Jika kami perhatikan sejak sore tadi, memang paslon utamanya yang diunggulkan dalam quick count ini adalah paslon Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Ini sangat antusias sekali melihat berbagai survei ataupun berbagai quick count yang dilakukan oleh lembaga survei. Karena jika kita lihat ada 3 data yang kemudian kami pegang, misalkan seperti Carta Politika, LSI, bahkan hingga Saiful Mujani Riset itu menyatakan bahwa kemenangan dari pasangan ini mencapai sekitar 53% hingga 55%. Sebenarnya jika kita lihat angka ini tidak cukup mengejutkan karena bisa kita lihat dalam beberapa survei yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei lainnya tentunya sebelum adanya pencoblosan ini sesuai dengan angka ini, yaitu kemenangan pasangan nomor urut 1 ini antara kisaran 48% hingga 50%. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu kemudian adanya deklarasi kemenangan yang kemudian tadi sebenarnya dijanjikan Najwa oleh pihak Hovifah Indar Parawansa dilakukan pada sore hari. Tetapi hingga saat ini segala persiapan masih dilakukan, tetapi hingga saat ini masih belum dilakukan. Jika Najwa dan pemirsa bisa melihat, ini adalah beberapa partai pendukung dari pasangan nomor 1 dan juga di sana ada calon wakil gubernur Emil Dardak yang sudah bersiap dan hingga saat ini masih menunggu kehadiran dari Hovifah Indar Parawansa untuk hadir di sini dan menanggapi sebenarnya bagaimana hasil dari quick
quick count yang sudah banyak dilakukan dan juga deklarasi kemenangan ini. Najwa. Oke, jadi masih menunggu secara semi-resmi begitu ya, dalam tanda kutip deklarasi di posko kemenangan tadi kita lihat gambarnya. Ada tanggapan dari paslon lainnya? Dalam hal ini Gus Ipul, apakah sudah ada tanggapan? Ya Najwa, sejauh ini kami belum melihat adanya tanggapan yang dilakukan oleh pihak lainnya, yaitu paslon nomor 2, Gus Ipul dan juga Putih Guntur Soekarno, karena tadi ketika Gus Ipul memberikan pernyataan ini hanya menegaskan kepada berterima kasih kepada partisipasi rakyat Jawa Timur, berterima kasih kepada seluruh lembaga ataupun pihak-pihak yang telah mensukseskan, tetapi juga masih optimis menunggu hasil resmi KPU. Meski berbagai lembaga survei telah melakukan atau mengeluarkan hasil quick count, tetapi Gus Ipul masih tetap optimis dan menunggu, sehingga memang belum ada pernyataan selamat dari pihak calon nomor 2 yaitu Gus Ipul kepada calon nomor 1 yaitu Khofifah. Seperti itu, Najwa. Bram Herlambang melaporkan langsung dari Jawa Timur. Kita beralih ke Sumatera Utara, teman-teman. Ada Aftian Siswoyo di sana. Tio, bagaimana situasi Anda di Medan saat ini ya, persisnya ya? Benar. Sudah. Benar, saat ini situasi yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan tempat saya berada saat ini, memang berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat bahwa pasangan nomor urut 1, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksya atau Ijek ini unggul dibandingkan pasangan nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat dan juga Sihar Sitorus. Dan tadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, ini pasangan nomor urut 1 telah melakukan deklarasi kemenangan. Dan setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh Edi Rahmayadi dalam deklarasi kemenangan. Yang pertama adalah dia menyampaikan terkait apresiasi kepada masyarakat Sumatera Utara telah memberikan suaranya sehingga membuat pasangan ini bisa unggul dibandingkan paslon nomor 2. Kemudian poin yang kedua disampaikan oleh Edi Rahmayadi adalah terkait dengan hasil quick count ini membuat pasangan ini menjadi percaya diri meskipun hingga saat ini masih menunggu hasil dari KPU untuk nantinya bisa mengetahui siapakah pemenang secara sah dan resmi dari Pilkada serentak di Sumatera Utara. Dan poin yang ketiga disampaikan adalah dengan berakhirnya pencoblosan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, maka diharapkan berakhir pula semua perbedaan yang ada di Sumatera Utara. Dan di pihak lain untuk Jarod Saiful Hidayat tadi tidak terlalu banyak berkomentar saat Jarod keluar dari kediamannya. Ini ketika kami menanyakan terkait hasil quick count, Jarod tidak terlalu banyak berkomentar, hanya menyatakan bahwa menunggu hasil resmi ataupun real count yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU. Najwa. Oke, yang jelas memang kita tahu sebelumnya Sumut masuk dalam daftar provinsi yang dianggap dalam tanda kutip rawan atau berpotensi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah apa evaluasi keseluruhan penyelenggaraan pilkada di sana? Benar sekali, memang Sumatera Utara ini masuk dalam kategori yang rawan dalam pilkada ini. Namun tadi pada pukul 17.30 kami sempat menghubungi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, dan beliau menyatakan dari hasil telekonferensi bersama dengan Kapolri dan juga Panglima TNI ini dinyatakan bahwa untuk evaluasi pilkada kali ini Sumatera Utara ini aman dan juga lancar. Namun demikian untuk pihak keamanan baik tim gabungan dari TNI dan juga Polri ini masih akan terus mengawal, terutama untuk mengawal suara hasil dari pemungutan suara hari ini yang nantinya akan dibawa ke KPUD ataupun KPU Provinsi untuk Pilgub dan juga pemilihan Bupati ataupun Wali Kota, sehingga hingga saat ini masih akan terus dilakukan pengawalan. Namun secara keseluruhan untuk Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara ini dinyatakan aman dan juga lancar. Oke, Aftian Siswoyo dari Sumatera Utara, ada Bram Herlambang dari Jawa Timur, dan ada Reza Helmi dari Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Saya ajak Anda menuju Jawa Tengah. Di sana ada Monika Nufa. Monika. Dan setelah Jawa Tengah nanti kita juga akan menuju ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya kita akan lihat kondisi terkini di Jawa Tengah. Hasil quick count yang jelas sudah menunjukkan hasil hitung cepat. Yang unggul adalah pasangan Ganjar Pranowo. Dan kita akan lihat bagaimana situasi terkini di sana, sambil kita juga melihat bagaimana hasil quick count keseluruhan. Saya ingin perkenalkan juga ada 2 tamu saya malam hari ini. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kemudian juga ada Direktur Program SMRC, Mas Sirojudin Abbas. Selamat malam, terima kasih sudah hadir.
Kalau kita berkaca dari hasil quick count yang dilakukan oleh baik SMRC maupun Carta Politika, saya ke Anda dulu, Toto. Ya. Apa yang paling mengejutkan Anda? Quick count-nya di mana saja kalau Carta Politika Kalau untuk Pilgub kita lakukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ada beberapa kabupaten kota juga, Kota Bogor, Pangkal Pinang, dan beberapa daerah lain. Kalau pertanyaannya siapa yang paling mengagetkan, sebetulnya kita akan coba bandingkan dengan hasil-hasil rilis survei yang dilakukan beberapa lembaga yang polanya sama, tapi kemudian ketika quick count hasilnya berbeda. Kita harus akui ada perbedaan cukup signifikan di Jabar. Walaupun itu tidak sampai kepada wilayah mengubah hasil rilis survei. Rilis survei hampir semua lembaga survei mengatakan pasangan Rindu itu ada di nomor 1. Tetapi ketika kita baca lebih detail, ada yang cukup mengagetkan ketika hampir semua lembaga survei mengatakan ini akan jadi persaingan ketat Rindu dengan Duo Dedi. Tetapi kemudian hasil quick count memperlihatkan Duo Dedi bahkan di peringkat ketiga. Oke, kita juga akan tunjukkan hasil quick count dari Carta Politika supaya Anda bisa gambaran. Jadi nomor urut 1 melalui... Nomor 1 pasangan Rindu, Ridwan Kamil di angka sekitar 33%. Lalu di nomor 2 ternyata bukan Duo Dedi, tapi ada pasangan Asik, Sudrajat Saiku di angka sekitar 29%. Jadi selisih hanya 3-4%. Yang itu di rata-rata rilis lembaga survei di bulan Mei sampai awal Juni, setahu saya rata-rata tidak mencapai angka 10%. Artinya ada hal yang menarik bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Karena kalau kita bicara pasangan Sudrajat Saiku, tingkat pengenalannya sangat rendah, tapi yang sempat dipertanyakan apakah positioning mereka ganti presiden 2019 bisa dikatakan berpengaruh, ternyata harus diakui cukup efektif. Oke, nanti kita bahas lebih jauh soal itu. Sebelumnya kita akan break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Mata Najwa, Juara Pilkada akan kembali sesaat lagi.